Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening wherever and whenever you watch this video. Welcome back to our EED podcast. And I'm Salsabila Humaira Putri as your special host today. And for today's agenda, I'm not alone because I'm with Miss Dia Kurniati. Okay, hello everyone. Hello, Miss Dia. Halo Humaira. How are you today, Miss Dia? Okay, Alhamdulillah, I'm great. Still How about fasting. you? Alhamdulillah, still fasting in Ramadan, still have the spirit. And for today's theme, we will talk about the signing English test. So, have any one of you know peran guru itu selain mengajar dan membimbing muridnya tuh apa aja sih? Pastinya kan ada yang lain ya. Jadi seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga kita memerlukan persiapan untuk mengobservasi murid-muridnya. Nah, untuk pertanyaan atau pembahasan lebih lanjutnya, tonton terus video ini dan jangan dilewatkan ya untuk calon-calon guru masa depan kita semua. Oke. Jadi mungkin kita akan langsung saja ke pembahasan yang pertama. Menurut Miss Dia, kalau boleh tahu, peran guru tuh seperti apa sih? Oh ya. Oke, jadi sebelum saya jawab ya, oke, mungkin saya akan memperkenalkan diri secara detail dulu. Ya, jadi seperti tadi sudah sampaikan, nama saya Dia Kurniati, ya you can call me Bu Dia. Dan sekarang ini saya mengajar di S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya juga mengajar di S2 Pendidikan Bahasa Inggris serta di Magister Pendidikan Dasar. Wow, ya, untuk di S1 Pendidikan Bahasa Inggris, ya saya mengajar salah satunya adalah terkait dengan language assessment. Ya, saya juga mengajar ESP, ya English for Specific Purposes. Kemudian quantitative research, ya, di S2 juga sama, saya mengajar assessment karena memang ekspertis saya salah satunya adalah di assessment. Yeah. Ya, oke. Kemudian saya juga mengampu mata kuliah teaching English to young learners. Wow, ya, banyak sekali ya, ternyata. Jadi ya. Seperti multitasking teman-teman. Iya, jadi dan setiap semester selalu berganti. Wow. Ya. Oke, jadi semester ini kebetulan semester ini saya hanya mengajar language assessment, ya. Kemudian yang kedua adalah ESP. Ya, nanti semester depan itu akan berganti lagi, yaitu quantitative research, ya. Oke, jadi dan juga EYL. Wow. Ya, oke. Termasuk yang di S2, ya saya mengajar applied linguistics, ya. Oke, keren sekali, ya, applied linguistics, ya. Jadi seperti itu. Oke, tadi terkait dengan guru, Mbak Humaira pengen jadi guru ya? Insya Allah. Amin amin ya. Oke, semoga nanti keinginan atau cita-cita Mbak Humaira tercapai. Ya, oke, guru di semua level, bisa di level SMP, SMA atau mungkin juga nanti lebih lanjut lagi. Gurunya mahasiswa atau dosen ya. Jadi nanti boleh nih nanti setelah selesai kuliah di S1 ya Mbak Humaira dan teman-teman yang lain bisa S2 lanjut S2 ya. Oke. Ya, jadi guru mungkin ya sebagian teman-teman itu masih beranggapan bahwa guru itu hanya mengajar ya. Sebenarnya kan tidak ya. So many things to do ya by teachers ya. Oke, dari sebelum mengajar itu ya dan setelah mengajar ya. Jadi prosesnya dari sebelum mengajar, kemudian setelah itu apa yang akan dilakukan ya. Seperti yang saya sampaikan, so many things to do ya by teachers ya. Yang pertama, kalau sebelum mengajar itu apa gitu ya. Jadi sebelum mengajar tentunya sebagai guru kita akan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu seperti apa ya? Kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini ya kita mengenal istilah yang namanya modul ajar ya. Mungkin Mbak Humaira dan teman-teman yang lain sudah familiar dan harus familiar dengan istilah-istilah ini sebagai calon guru. Karena sebagai calon guru ya. Nanti apalagi nanti kan kalau semester 7 nanti akan ada namanya PLP 2 lah. Oke, perangkat pembelajaran itu salah satunya tadi modul ajar ya, yang isinya tentunya adalah tujuan dari pembelajarannya, skill apa yang diajarkan, kemudian indikatornya, alokasi waktu juga termasuk ya, ada alokasi waktunya ya, dan yang terpenting juga nanti ada materi, kemudian penilaiannya bagaimana ya. Sebelum ke penilaian tentunya nanti ada
step of teaching ya. Jadi langkah-langkah pembelajarannya ya, apakah nanti pre-teachingnya bagaimana, kemudian well teaching, kemudian post teaching. Lah untuk langkah-langkah pembelajaran kalau yang kurikulum Merdeka ini ya, kurikulum Merdeka kita mengenal yang dinamakan dengan langkah yang dinamakan dengan genre based approach ya. Oke, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris untuk di kurikulum yang Merdeka ini kita mengacu kembali ke genre based approach ya. Sebelum kurikulum 2013 kita sudah menggunakan approach atau pendekatan ini ya. Nanti juga harus diingat ya, kalau ini hanya sekilas saja sebelum masuk ke penilaian. Jadi di genre based approach itu nanti ada beberapa langkah. Yang pertama yang namanya BKOF atau Building Knowledge of the Field ya. Yang dilakukan apa? Misalkan Mbak Humirau mau mengajar procedure text ya. Oke, tapi untuk yang procedure text tapi yang oral misalkan ya, atau mungkin nanti combine ya listening and speakingnya ya. Jadi itu kalau misalkan mau mengajar procedure text ya, how to make something ya, maka di BKOF ini nanti harus kita perkenalkan vocab apa yang nantinya akan digunakan siswa itu untuk membuat procedure text itu ya. Oh ternyata kalau misalkan mau membuat procedure text, how to make nastar atau kastengel itu ada measurementnya ini, pengukurannya ya. Jadi harus diajarkan juga ya, bagaimana 2 sendok terigu itu bahasa Inggrisnya apa, 2 sendok itu dan sebagainya. Jadi itu yang di BKOF-nya itu kita perkenalkan vocab-vocab itu ya. Kemudian nanti ada yang dinamakan dengan modeling ya, modeling of the text ya. Lah ini it depends on the skill that you are going to teach ya, apakah mau listening, reading atau writing ya. Ya, if you want to teach for example like listening, jadi model teksnya itu it must be oral text ya, atau spoken text, oral text ya. So you ask the student to listen ya. Oke. So it's almost like a turn taking session gitu, Mem. Bukan turn taking session dulu. Modelnya teksnya itu berarti siswa disuruh mendengarkan teks tentang procedure ya, tapi mendengarkan. Nah, kalau if you want to teach the student for example like reading or writing ya, teksnya berarti written text ya, siswanya melihat ya, tidak yang mendengarkan ya. Jadi itu you give the models ya. Yang paling kadang-kadang masih keliru ya, mau mengajar writing tetapi modeling of the text-nya yang itu ya, siswanya disuruh mendengarkan. Loh, jadi kan kurang pas ya. Oke. Kemudian nanti match. Ya kurang pas ya, kurang match ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah joint constructions ya. You ask the students ya to do the task ya in group ya. Awalnya kan mengerjakan bersama-sama dulu. Jadi kalau yang masih kurang paham ya, dengan bekerja sama itu otomatis nanti harapannya bisa lebih lanjut akan memahami ya. Dan yang terakhir itu baru yang dinamakan dengan independent construction ya. So the student do the task ya by himself or herself. Jadi itu langkah-langkahnya itu. Jadi after in groups kita juga harus mengobservasi atau mengenal lebih baik murid-muridnya tuh melalui tes secara individual ya, gitu ya. Tasnya tugas-tugasnya secara individu itu ya. Kalau hanya in group kan kadang kita tidak tahu ya. Ini yang kerja siapa, yang enggak siapa. Jangan hanya ikut saja ya. Jadi itu terus kan mengajarkan ya, delivering materials ya, becoming facilitators ya. Dan yang terakhir itu tentunya setelah pembelajaran itu selesai itu kita harus ya mengetahui ya apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak ya. Misalkan tujuannya mahasiswa atau siswa dapat menulis ya teks procedures ya terkait dengan membuat sesuatu. Nah, itu cara mengetahuinya bagaimana ya? Bagaimana untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai atau belum? Ya kan kita tidak bisa bertanya saja ya. Mbak sudah bisakah menulis ya? Jadi kurang akurat, kurang pas kalau misalkan kita hanya menanyai mahasiswa ya. Nah, jadi kita bisa memberikan assessment ya, bisa memberikan
tes ya. Oke, tesnya ya tadi memberikan tes untuk mengukur kemampuan siswa ya setelah tadi ya satu topik yang sudah didiskusikan. Nah, tes itu apa ya bermacam-macam, bisa tes tertulis ya, tes apa misalkan tes tulis atau tes lisan, yaitu tadi tergantung pada ininya. What do you call it, the skill ya. Jadi tugas yang paling penting itu juga ya mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk mengetahui apa, salah satunya adalah untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau belum. Yang kedua kan mengetahui kemampuan siswa sudah sampai di mana ya. Oke, jadi itu. Kalau semisal kita sebagai guru kan mengobservasi siswa itu juga kemampuannya pasti beda-beda. Ada yang mungkin sudah sampai tahap sempurna, bagus, atau mungkin masih ada yang kurang, Mem. Nah, untuk mengatasi yang mungkin siswa yang masih kurang tuh kira-kira gimana, Mem? Apakah mau ditambahkan assessment atau gimana? Oh ya, kalau untuk yang ya kan karena kan satu kelas itu tidak semuanya rata kemampuannya. Kalau dulu mungkin pernah ada ya yang dinamakan kelas khusus, jadi semuanya sama, tetapi sekarang sepertinya campuran. Nah, kalau seperti itu berarti kelas siswa yang masih belum menguasai itu kita berikan namanya pengayaan atau remedial juga boleh ya. Jadi itu. Nah, nanti biar bisa paling tidak tertinggal dari temannya. Nah, kalau misalkan yang sudah pintar terus gimana? Boleh diberikan latihan-latihan yang di atas itu. Ya juga biar siswa yang sudah memang menguasai itu tidak bosan di kelas. Loh kok saya mengerjakannya ini sudah biasa gitu ya. Jadi itulah itu nanti perlu latihan-latihan yang memang bervariasi. Jadi ini dimakan dengan tes yang berdiferensiasi gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi kan kalau semisal murid yang sudah bisa itu harus diasah terus ya, Mem, dengan soal yang lebih susah, lebih hot. Ya, pokoknya di atasnya itu ya. Oke, biar tadi tidak merasa kalau soalnya bosan, sama malah stuck di situ-situ saja. Iya, nanti bosan dan demotivated itu ya. Jadi kalau semisal kita jadi guru atau kita seorang guru kan dalam membuat tes pasti juga ada faktor reliabilitasnya juga ya, Mem. Nah, itu kira-kira kalau boleh tahu faktor apa saja sih, Mem, yang dapat mempengaruhi seperti itu? Jadi mungkin sebelum ke reliabilitas ya, tadi tes yang akan kita berikan ya atau instrumen yang akan kita berikan ke siswa, tentunya kita harus memastikan bahwa tes itu bagus ya, baik gitu. Terus kriteria baik bagaimana? Ya kita harus mengacu pada prinsip-prinsip pembuatan tes. Kalau kita membicarakan atau mendiskusikan tentang language test ya prinsip-prinsip assessment ya bahasa, lebih khusus bahasa Inggris ya. Apa saja ya, yang pertama itu tentunya tadi sudah disampaikan, tes itu harus practical ya, reliable ya, kemudian valid ya, kemudian otentik ya. Oke, dan yang terakhir adalah ya ada Wozniak effect-nya. Nah, mungkin kita akan mendiskusikan salah satu saja ya yang terkait dengan reliability ya. Oke, reliabilitas ya. Jadi tes itu reliable ya, maksudnya apa ya? Oke. Nah, mungkin Humaira punya pendapat ya, tes yang reliable bagaimana? Kan calon guru ya. Insya Allah. Mungkin kalau dari saya itu ya yang tidak menyusahkan atau efisien juga untuk guru dan muridnya, seperti itu mungkin secara general. Secara general ya. Jadi tes reliable itu, tes itu reliable bahwa tes itu hasilnya itu konsisten. Ya, misalkan kita memberikan satu tes ya kepada grup yang berbeda ya, hasilnya almost the same ya, walaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh ya, atau bisa juga diberikan ke grup yang sama di waktu yang berbeda ya, hasilnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Nah, berarti konsisten ya, Mem? Ya, jadi reliable ini terkait dengan konsistensi ya. Oke, jadi janjinya juga harus konsisten ya. Jadi itu ya. Terus faktor-faktornya apa saja ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes ya. Faktor ini bisa datang dari the students ya, kemudian dari
dari raternya ya, rater itu what is in Indonesian ini penilai ya, jadi penilainya, kemudian dari tesnya itu sendiri, dan yang terakhir dari test administration ya. Test administration itu maksudnya begini, oh kita mau ada tes listening ya, tetapi kok ada suara itu orang bangunan yang ketok. Jadi ya, terganggu jadi ya, terganggu. Jadi kan akan mempengaruhi reliabilitas dari tes itu. Kemudian yang pertama tadi apa? Jadi salah satunya adalah yang mempengaruhi reliabilitas ya dari suatu tes yang datang dari mahasiswa ya. Oke, so it is related ya to the physical condition of the students ya, bisa physical, bisa also psychological ya. Okay. How about the environment? Environment nanti belong to ini test administration. Oke, ya seperti lightingnya seperti ini kan jelas itu ya. Berbeda dengan ketika Anda mengerjakan tes tetapi ruangannya gelap ya, itu akan berpengaruh ya. Oke. Ya, jadi kalau yang physical atau psychological ya, misalkan mau ikut tes kok malamnya flu, pilek itu berat ya, so it can influence ya your scores ya, jadi nanti akan berpengaruh pada reliabilitas dari tes itu ya. Oke, misalkan tadi ya sakit ya, secara fisik sakit, patah hati ya, terus kalau secara psychological tadi ya, ya patah hati gitu ya. Saya lagi galau mem, tidak semangat ya, mengerjakan tugas. Tidak lagi galau, loh kenapa galau, tadi malam lihat calonnya kok boncengan dengan yang lain lah. Jadi mengerjakan tes kok sambil berurai air mata lah, itu akan berpengaruh. Tidak fokus jadinya ya. Iya, jadi nanti kalau if you want to break your relationship ya carilah pada saat tidak tes. Fokus for your study guys. Ya, ketika liburan. Iya. Jadi kalau saat tes tuh persiapannya harus mantap. Ya, kalau kalian sebelum tes terdistract ya nanti akan mempengaruhi pasti ya. Jadi jangan lupa kalau sebelum tes itu ya memang harus istirahat yang cukup ya, konsumsinya, asupannya juga harus sehat, dan pikiran kita harus tenang, gembira itu ya, seperti itu. Itu yang datang dari faktor yang datang dari mahasiswa ya. Oke, kemudian tadi ada yang raters ya. Raters itu kan penilai ya. Jadi ada intra, ada yang inter-raters ya. Kalau intra itu datang dari dalam penilai itu sendiri, karena so many students ya, untuk dicek pekerjaannya ya, nanti gurunya kelelahan ya, atau sudah terlalu lelah, puasa ngantuk ya, jadi itu penilaiannya juga nanti bisa terpengaruh oleh kondisi kita, atau mungkin juga subjectivity ya. Jadi subjectivity, kok saya kenal ini ya, makanya ada teknik ya, tetapi tidak tahu ini kalau dilakukan memang it takes time ya, bahwa kalau kita mau mengoreksi atau mengecek hasil pekerjaan siswa atau mahasiswa, kita bisa cut off the names of the student, jadi dipotong namanya, kemudian dikasih nomor 1, 2, nomor ini it belongs to Humairo, it belongs to Salma, misalkan seperti itu. Nah, jadi kan kita tidak tahu ya itu tes milik siapa. Nah, itu untuk to prevent us ya from subjectivity ya. Jadi itu, dan yang terpenting juga kita harus memiliki scoring rubrik ya, misalkan kalau multiple choice itu that's okay, no problem, tinggal dikalikan ya, 50 kali 2 100, nilai tertinggi 100. Tapi kalau speaking ya, kemudian writing ya, of course there must be different scoring rubrik. Kayak kalau misal dari speaking itu grammarnya seperti apa? Ya, jadi harus punya misalkan scoring rubrik ya. Yang pertama misalkan grammars ya, tidak ada kesalahan grammars ya, you give 5 ya. Ada 1 atau 2, 4 ya. So many berarti ya, sampai grammarnya masih kurang. Ya, jadi misalkan many grammatical mistake dikasih 1 ya. Kemudian apalagi fluency ya, very fluent ya, 5. Kemudian not really fluent ya, misalkan
force ya. Oke, jadi itu ya. Kalau yang speaking misalkan apa saja tadi ya? Grammar, fluency, pronunciations, ya, pronunciation and also confidence. How about confidence? Confidence ya biasanya tidak masuk itu ya. Kontennya mungkin ya yang akan dibicarakan itu ya. Itu yang speaking ya. Oke. Nah, kalau misalkan ya satu orang berarti harus ada itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau yang writings ya, writings misalkan gimana? Mungkin grammarnya juga bisa masuk ya, ada text organization-nya ya. Misalkan you ask the student to write procedure text ya, what should be written at the first paragraph ya, atau goals-nya, kemudian nanti ada materials, kemudian ada step-nya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan text organization, kemudian kontennya, terus apa tadi, grammar ya. Kalau text procedures ya biasanya pakai simple present tense ya, kemudian penggunaan something like conjunction ya, first, second itu ya, karena kan ada takaran atau takaran-takaran ya, seperti itu. Terus mekanik ya, yang tidak boleh dilupakan bahwa untuk scoring rubrik ya for writings ya, ini adalah mechanics ya. Mechanics itu related to ini full stop, capital letters ya, kemudian mistyping begitu. Jadi kalau misalkan huruf kecil ya pakainya ya S kecil itu ya, kadang-kadang besar tetapi itu kecil itu ya. Jadi S jumbo. Ya, S jumbo. Terus nanti ada satu paragraf kok one sentence consists only one paragraph. One paragraph consists of four sentence. One sentence karena tidak ada full stop atau koma dan sebagainya. Jadi lo kok ini tidak ada mana komanya, mana titiknya lah, itu juga tanda baca berarti ya, ma'am. We also pay attention on that ya. Jadi itu ya. Jadi untuk menghilangkan tadi yang readers ya, reliability ya, salah satunya tadi ya membuat scoring rubrics ya. Kemudian jangan terlalu kelelahan ya. Ya boleh dicicil, jangan itu ya. Kemudian ada yang namanya inters. Kalau inters itu ada 2 orang penilai, tetapi kan nilainya jauh berbeda. Misalkan saya menilai si A, Humairo menilai si A, saya nilainya 40, Humairo kok sampai 80 ya, itu harus dicari solusinya. Biasanya ada yang namanya penyamaan persepsi ya. Oke. Termasuk juga penggunaan scoring rubrik. Nah, itu yang datang dari writers ya. Kemudian yang tadi test administration itu terkait dengan environments ya. Oke. Jadi termasuk ruangannya, kelasnya itu too hot ya, enggak ada AC-nya ya, lampunya udah itu kedip-kedip ya, itu terus sebelah lagi ada bangun-bangun ya, ada bangun-bangun. Nah, itu akan mempengaruhi hasil tes itu. Nah, dan yang terakhir itu faktor yang datang dari tes itu sendiri. Misalkan too long ya, jangan terlalu panjang gitu ya. Matanya pedes. Iya, jadi seperti itu. Atau mungkin juga familiarity ya. Jadi kok tidak, cara mengerjakan tesnya itu susah dipahami ya, itu termasuk dalam yang terakhir. Berarti seperti instruksinya yang susah dipahami gitu ya? Iya, mungkin tesnya itu ketika buat tes itu tidak ada instruksinya ya, tesnya terlalu panjang. Nah, itu gambarnya kurang jelas. Ya, jadi masuk ke situ. Nah, itu mungkin yang terkait dengan reliability itu. Tapi kalau memang menurut saya kalau environment tuh sudah di luar kendali kita ya, memang jadi memang poin yang paling menonjol tuh mungkin dari siswanya dan penilainya, raternya ya. Kalau misalkan solusinya untuk environment ya, kalau misalkan untuk tes listening ya mungkin kalau bisa itu di lab ya, yang kedap suara. Atau itu. Kalau mungkin siswanya diperbolehkan bawa headset gitu ya, untuk mendukung listening mereka. Ya, kalau misalkan ternyata memang ya kan tidak semua sekolah mempunyai fasilitas seperti itu. Ya memang tidak ada labnya, ya mungkin pakai tape recorders ya. Tape recordernya ya diusahakan agar
terdengar jelas gitu. Mungkin bisa juga menggunakan old methods, itu biasanya di depan gerbang sekolah ditulisin harap tenang sudah ada ujian gitu. Iya, Itu enggak kan boleh juga ada bisa. telolet. Iya. Telolet itu. Terus ya mungkin kadang juga kalau itu kan guru kan juga perlu kalau menjaga tes gitu ya, Mem. Seperti yang saya alami dulu kan guru juga masih ada yang keluar kelas itu terus rame gitu. Iya. Padahal kalau seharusnya ada guru ada pengawas atau tidak pengawas ya tetap tenang gitu ya. Oke. Apalagi kalau tidak ada pengawas waktu itu pasti langsung pada tanya-tanya, jawabannya apa gini. Ya, itu mempengaruhi juga ya, Mem, penilaiannya. Iya, pengaruh juga itu ya. Jadi ya termasuk yang supervisor itu ya, tes administration itu masuk ke supervisor itu ada ya. Iya, jadi langsung begitu. Pengawasnya masuk langsung pada diem. Gitu. Nah kalau yang Humaira itu kalau misalkan mau tes ya, berarti harus tadi ya persiapan yang fisik itu ya, harus tidurnya cukup, kemudian asupannya juga bergizi ya, dan pikirannya harus tenang gitu. Jadi kalau kita nervous duluan sebelum tes itu dan takut, saya last night gak belajar nih, harus gini, ya itu memang sudah ada konsekuensinya tersendiri. Iya, karena nervous itu juga masuk itu ya, faktor yang datang dari siswa. Bisa jadi sebenarnya malam itu belajar ya, tetapi ketika posisi ujian itu sangat formal ya, bisa jadi siswa atau mahasiswa akan nervous ya ketika diminta untuk misalkan berbicara di depan umum, tesnya itu speaking test ya, oral performance ya, itu hilang semua yang sudah dipelajari. Apalagi sudah nervous, anxious, blank. Itu sudah combo mematikan. Dan jangan lupa ya itu berdoa. Oke, gitu biar sama Allah, guys. Doa kita ya Allah, semoga hasil tes kalian gitu, hasil tes kita bagus semua gitu. Ya, amin. Ya, ketika mengerjakan tes diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Gitu. Terus kalau kita nih sebagai guru ya, Mem, itu kan kadang kalau kita dalam mempersiapkan sesuatu, apalagi dalam keadaan yang kurang fit, itu kan takutnya atau mungkin ada beberapa kesalahan yang dibuat dalam membuat tes itu. Nah itu kira-kira kalau mungkin dari pengalamannya Miss Dia atau pengalaman dari orang lain juga, itu kesalahan apa yang kira-kira sering dialami dalam membuat sebuah tes? Oke, ya jadi ya mungkin lebih lingkup yang kecil dulu ya. Jadi yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya, mahasiswa calon guru ketika diminta untuk mendesain tes ya. Yang pertama itu tes yang dibuat tidak ada instruksinya, jadi kita tidak tahu misalkan ini mahasiswanya disuruh apa, katanya kan Mam ini toh listening ya. Tidak ada instruksinya sama sekali. Ya, terus bagaimana kita tahu itu listening ya? Jadi kan harus ada instruksinya. Kalaupun misalkan listening ya berarti harus ada transkripnya. Kalau misalkan tidak mendengarkan ya, misalkan tidak transkrip, misalkan ini transkripnya, kalau misalkan tidak ada audionya ini transkripnya, atau kalau misalkan ada audionya ya untuk jawabannya, tetapi tetap harus ada instruksinya ya. Please listen to the following dialogues ya, and choose ya, something like that itu ya. Oke, termasuk writings and also speaking ya. Kan ini tesnya speaking, Mam, jadi tidak perlu, tetap ada instruksinya ya. Siswa misalkan disuruh apa, menyampaikan apa atau memperkenalkan diri dalam berapa kalimat ya, berapa lama ya, seperti itu ya. Itu yang sering dilakukan itu ya. Kemudian ada lagi ini jadi kan seperti tadi ya sudah saya sampaikan di depan bahwa ketika kita menyusun item tes ya, itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dari language assessment itu ya, bahwa tes itu harus reliable seperti tadi, kemudian valid, practical ya. Nah, kadang-kadang kadang-kadang ya ada yang kita tidak mengacu ke situ ya, misalkan bahwa tes itu harus valid ya. What does it mean ya? Valid itu apa ya? Berarti valid itu tes itu harus mengukur apa yang akan diukur ya. Misalkan if we want to know student ability in speaking, lah tesnya apa ya? Ask the student to speak ya, kan begitu ya. Yang terjadi kadang katanya tes speaking tetapi
soalnya ya please write down expression of condolence ya, misalkan seperti itu ya. Ini kan bukan tes speaking lagi ya. Jadi mungkin malah ekspresi. melenceng ya, Mem. Ya, jadi misalkan terus ada lagi misalkan apa tes reading ya, readingnya katanya reading descriptive text ya, tetapi setelah dilihat ini teks yang di apa tampilkan itu termasuk report gitu ya. Oke. Katanya tes vocabulary, tetapi kalau ada pertanyaan what is the main idea of that paragraph ya, itu kan Can you sudah summarize this? ya. Jadi sudah kurang pas topic ya kalau misalkan dikaitkan dengan validitas dari tes ya. Jadi tes itu valid artinya bahwa tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur ya, seperti itu. Tes speaking ya, asking the student to speak ya. Tes writing ya, if you want to know student ability in writing ya, otomatis you ask the student to write gitu ya. Oke. Maybe write Jadi about their daily life. Ya, boleh yang dan itu nanti kalau misalkan yang reading kan sudah di spesifikasinya ya, reading apakah mau reading yang narrative text ya atau deskriptif ya, report ya. Kebetulan kalau yang report, deskriptif itu kan almost the same ya, hampir sama. Jadi some students ya sometimes still confused ya. Jadi itu ya. Jadi yang sering terjadi begitu ya. Kemudian apalagi ya, bahwa tes yang terkait dengan validitas itu kan salah satu validitas itu namanya content validity atau validitas isi ya. Maksudnya bagaimana bahwa kita membuat soal mengacu pada silabus atau materi yang sudah kita berikan ya, itu namanya kan achievement test ya, mengukur kemampuan siswa setelah mendiskusikan satu topik atau beberapa topik. Nah itu jadi jangan sampai kita membuat soal ya, tetapi materinya tidak ada yang kita pelajari bersama ya, biar nanti siswanya tuh tidak bisa menjawab, jadi kesulitan malah semua bingung ya jadinya. Ya, harusnya ya mengacu pada materi atau silabus ya yang sudah kita gunakan ya. Kalau misalkan materinya tentang conditional sentence ya, terus dari readingnya narrative text ya, itu yang acu ya. Jadi itu namanya kita membuat kisi-kisi dulu ya, membuat table of specification ya, itu jangan lupa ya. Kecuali kalau tes yang lain ya, ini kan khusus misalkan yang achievement test yang biasa tes yang dibuat oleh guru ya. Beda lagi kalau misalkan proficiency test ya, ini mengetes mengukur kemampuan generals ya, bahasa Inggris seseorang ya, tesnya itu langsung ke 4 skill itu. Berarti memang ada perbedaannya ya? Ya, jadi memang berbeda, dan kita sebagai guru biasanya yang kita buat adalah achievement test ini gitu ya. Berarti sebelum mempersiapkan tes murid-murid itu kita juga harus mengajarkan mereka kayak misal spill vocabulary-nya nanti apa nih untuk dibuat teks. Ya, dibuat dalam kita biasanya membuat yang namanya table of specification atau kisi-kisi ya. Jadi nanti yang akan muncul itu soalnya ini seperti itu. Jadi saya dulu juga saya kan dulu waktu SMK itu saya jurusan boga. Jadi dijelaskan oleh gurunya kayak misal sendok nih apa, ini sendok gitu. Terus kan macam-macam sendok kan juga banyak gitu. Ya, jadi vocabnya nanti terkait dengan tools ya, cooking tool itu ya. And the ingredients. Jadi kayak dijelaskan tepung itu apa, flour. Ya, gitu. Nanti ada measurement-nya. Iya, itu ya pusing gitu measurement-nya. Nah, untuk selanjutnya itu menurut Miss Dia, apakah sebuah validitas itu dapat mempengaruhi ya tadi ya dalam tes bahasa Inggris. Jadi kalau tes itu tidak valid, nanti juga mempengaruhi ke hasilnya, ke hasil murid-muridnya gitu ya. Kalau misalkan tesnya tidak valid, kita berarti tidak bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita ingin mengetahui siswa kemampuan siswa dalam berbicara. Ternyata tesnya writing ya, berarti kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hasilnya seperti itu. Nah, kalau semisal itu sudah terjadi, itu berarti kita sudah tidak bisa apa-apa ya, Mem? Ya, kalau sudah terjadi ya berarti kalau misalkan tesnya itu writing ya mungkin
kita memberikan latihan lagi atau tes lagi yang memang benar-benar untuk speaking. Kalau itu mungkin bisa dimasukkan ke tes yang lain, apa expression atau apa ya. Tetapi kalau yang speaking kan berarti memang harus berbicara ya, walaupun itu ada gradasinya. Gradasinya maksudnya bagaimana Bu? Gradasinya kan begini. Kalau kita memberikan tes speaking untuk young learners ya, of course it must be different from adult learners ya. Kalau yang tes speaking untuk young learners itu ada yang namanya imitate ya. Jadi just imitate saja ya. Sheep, nanti siswanya sheep ya, seperti itu, yaitu yang imitasi gitu ya. Writing juga boleh seperti itu, copying. Jadi tidak harus menulis satu paragraf, tetapi dimulai dari misalkan yang beginner level itu copying. So they know the basic things, right? Jadi ada apa namanya, dibuat yang patah-patah, kemudian di copy seperti itu. Itu dari yang beginners ya. Kalau sudah advance ya seperti Umairah, teman-teman yang lain ya, itu mungkin tesnya sudah maybe like role playing kemarin ini drama itu sudah masuk ya. Role playing, kemudian speech ya. Kalau academic speaking itu kan nanti ada speech ya, biasanya nanti speechnya di mana, di lantai 4 itu. Also writing itu juga sudah kita alami ya, sampai yang writing itu sampai apa? Academic writing. Iya, I see. Nah, itu sudah buat proposals ya, essay ya, seperti itu. Menakutkan. Iya, jadi begitu. Jadi kita tetap ada gradasi gitu ya. Kita juga tetap harus mengasah ilmu kita sendiri untuk mempersiapkan diri kalau misal menjadi guru itu ya seperti kalau dalam suatu writing tuh baiknya seperti apa, atau dalam suatu speaking tuh baiknya seperti apa. Teman tidak bingung seperti itu ya memang. Jadi tetap jadi guru itu kalau sudah jadi guru masih bisa ikut professional development-nya, misalkan ikut conference ya, di situ kan ada diskusi, ada materi ya, seperti itu. Seperti kursus juga ya memang ada seperti itu ya. Mungkin kursus conference, boleh joining conference itu kan bisa ada. Jadi yang conference international ya atau national ya, seperti yang biasa dilakukan oleh prodi PPI kan biasanya ada seminar, Thailand conference ya, Talsicon conference. Nah, nanti ikut itu keren guys. Next time you must join seperti itu ya. Because we have international speakers also kan ya, kalau yang international conference. Nah, kalau yang tahun ini insya Allah national conference. Masya Allah. Ya, disiapkan saja, boleh nanti ikut presentasi. Keren sekali guys. If you want to train yourself, kayak confidence juga masuk, speaking juga masuk. Terus kalau misal dicek tulisan kalian, writing kalian kan juga bisa ya. Boleh ya, kalau yang sudah punya papers ya boleh nanti itu. Be an expert like Miss Dia and the others. So kalau kita menjadi seorang guru kan juga pasti ditemukan dengan berbagai macam murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam menghadapi suatu tes kan pasti juga murid persiapannya beda-beda ya, Mem. Apalagi yang ditakutkannya itu kalau yaitu tadi ada murid yang merasa anxious, terus kayak lagi sakit gini, Mem saya tidak kurang bersemangat gini. Tapi yang menjadi poin penting yang mau saya tanyakan ini sebenarnya kalau misal ada murid yang anxious gitu, Mem, itu kira-kira kita sebagai guru atau guru tuh baiknya menanganinya seperti apa atau bagaimana begitu? Sebenarnya itu kan anxiousnya itu karena apa ya? Kadang karena kalau kita belum persiapan jadi grogi kan. Kalau kita sudah siap kan insya Allah maksudnya sudah siap ya, sudah belajar, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maksudnya kemungkinan anxious itu kan semakin rendah gitu ya. Jadi emang yang terpenting itu yang pertama kan memang harus persiapan. Kalau misalkan terjadi seperti itu ya biasanya suruh kalau yang semacam ujian skripsi ya, kemudian coba duduk dulu lagi, udah tenang gitu ya. Terus nanti diminta mengulang lagi, maksudnya begitu. Kalau yang benar-benar blank. Tapi ya tadi ya, itu kan penyebab kecemasan itu salah satunya mungkin tidak siap. Ya lah, itu berarti kita memang benar-benar harus
mempersiapkan diri gitu ya. Oke. Atau mungkin bertemu dengan guru dan dosen yang dihadapi jadi anxious, ya, makin anxious. Aduh, dapat guru ini, dapat dosen iya, ini. saya tinggal apa? Yang kedua ya tadi jangan lupa berdoa ya. Oke. Selalu ingat berdoa, guys. Terus kalau kita kan sekarang juga zaman semakin berkembang ya, Mem ya. Iya, oke. Jadi AI juga semakin banyak, device juga semakin menguntungkan, apalagi yang sangat mumpuni seperti itu. Iya. Iya. Kalau kita sebagai guru, apakah menurut Miss Dia tuh kita juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti menggunakan AI atau bagaimana gitu, Mem? Iya, oke. Untuk menggunakan AI itu untuk pembelajaran atau untuk apa? Atau untuk Mungkin untuk tes kita, Mem. Oh, tesnya. Jadi online tes begitu. Iya. Ya, oke. Jadi memang kan dengan semakin berkembangnya zaman ya, itu perkuliahan atau sekolah yang dulunya hanya offline saja itu sekarang bisa online ya. Oke. Itu kan terjadi itu ketika COVID itu ya. Oke. Jadi itu. Lah karena perkuliahan atau pembelajaran online, maka tesnya pun harus online. Nah, dan berbagai macam yang bisa online test yang mungkin bisa digunakan oleh guru, boleh pakai GFORM, Quizzes, Kahoot ya. Kahoot. Okay, I just heard that about Kahoot. Kahoot ada ya itu. Jadi bisa ya. Namun ya tadi online test itu ya memang memiliki dua sisi ya. Kita tidak tahu siswanya ini Anda apa tidak. Ya, jadi memang ada manfaatnya, ada yang disadvantages-nya. Ya, jadi kalau tidak salah tahun 2021 ya, saya melakukan just small mini research ya. Mini research itu terkait dengan persepsi guru ya terkait online test ya. Jadi online test itu kan sebenarnya banyak manfaatnya karena tidak perlu print, jadi lebih efisien, kemudian bisa mengetes banyak orang dalam satu waktu, ya hasilnya juga bisa langsung diketahui. Tetapi ternyata ada beberapa maksudnya kekurangannya, kelemahan dari tes itu. Di antaranya kalau mau online tes itu kalau dulu itu ya, kalau sekarang sepertinya tidak lagi. Yang terbesar adalah connectivity, internet connectivity ya. Berarti itu tergantung daerahnya ya, Mem sebenarnya. Iya. Dan tidak semua rumah, kalau sekarang mungkin banyak ya, tapi di beberapa tempat mungkin masih begitu ya, tidak adanya jaringan internet itu kurang memadai juga. Kurang memadai. Kemudian yang kedua itu bisa mengarah ke cheating ya. Jadi ternyata ya ini according to the result of banyak this research itu ya, katanya banyak yang mengerjakan tes itu tidak siswanya tetapi orang tuanya atau guru lesnya gitu ya. Oke. Ya bolehlah kita pakai online test, nanti kan ada how to solve the problem, maksudnya caranya bagaimana biar tidak terjadi seperti itu, apakah diberikan waktu yang memang ketat, kemudian soalnya tidak yang multiple choice atau terus ya seperti itu. Jadi itu ya sangat bagus sekali karena kita memang harus tetap update ya dengan teknologi tadi itu. Jadi memang kalau semisal meskipun online test itu juga kita harus jujur, guys. Tapi memang online test itu malah kalau mandang saya itu lebih memudahkan muridnya gitu untuk melakukan cheating. Ya, membuka ini peluang. Karena kan kalau cheating. misal pakai GFORM gitu bisa tinggal di copy gitu, terus harus di Google. Jadi kalau dari situ kan atau namanya bisa dishonesty ya. Jadi dari situ kan guru tidak tahu ya Mem atau kurang nanti ini ternyata atau mungkin nanti salah satunya adalah dengan menggunakan proctors ya, kamera ya, kamera ada itu. Tetapi kan ini kan juga agak mempersulit juga ya siswa kalau yang anak kecil dan sebagainya. Apalagi juga persiapannya kan juga pasti tambah lebih lama begitu. Kalau kita melakukan online test kan kita juga ditakutkannya kurang paham. Oh ini ternyata anaknya ternyata waktu dites itu nilainya bagus, tapi setelah ketemu secara langsung kok beda jauh. Karena mungkin yang mengerjakan
orang lain gitu ya. Oke, Jadi kan itu benar-benar mempengaruhi rubrik scoring kita ya, Mem, terhadap muridnya masing-masing gitu. Jadi ya begitu guys, kalau kalian ngantek ya, dan setelah dites secara langsung berbeda ya konsekuensi kalian di situ. Jadi lebih better. Dan kan nanti penilaian kita tidak hanya berdasarkan pada satu tes saja, kan ada beberapa penilaian. Gitu. Mungkin dari Miss Dia bisa memberikan saran kayak online test apa yang dapat digunakan oleh guru zaman sekarang. Gitu. Saya yakin yang guru-guru zaman sekarang sudah expert dalam online test itu, sudah yang tadi Kahoot, terus ada yang bisa pakai tadi ya Quizzes, ya yang paling mudah itu biasanya yang GFOAM itu ya, dan mungkin sekarang ini masih semakin banyak ya platform-platform online test itu. Lalu mungkin bacaan-bacaan yang bisa digunakan oleh guru dalam membuat soal-soal. Oh, saya sarankan mungkin bisa membaca ini untuk mencari soal-soal. Atau mungkin Miss Dia lebih prefer menggunakan soal yang sudah ada di internet atau seperti apa, Mem? Untuk apa itu? Untuk membuat suatu tes kan kadang juga dapat ditemukan kan beberapa guru tuh masih menggunakan soal-soal yang sudah ada di internet seperti itu. Tapi kalau misalkan menggunakan sumber dari internet itu jangan langsung dipakai. Kita harus tahu dulu ya, kita mau mengetes apa ya, tujuan tesnya tuh apa ya. Kalau misal kayak pilihan ganda nih, Mem, itu kan sering ditemukan banyak yang kembar seperti itu. Iya, kalau misalkan bacaannya ya mungkin bolehlah kan mengambil dari tapi sumber-sumbernya pun dari internet pun tidak yang dari .com itu ya, maksudnya dari yang dapat terpercaya. Kemudian kan banyak bacaan-bacaan dari buku-buku juga, buku-buku bahasa Inggris yang memang sudah valid, sudah reliable gitu ya. Jadi itu ya boleh mengambil, tetapi tidak langsung dijiplak. Kita harus modify ya, modify-nya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau semisal pilihan ganda nih ada soal cerita, ternyata satu soal cerita itu consist of 5 questions. Nah itu mungkin bacaannya saja yang diambil boleh, terus tapi pertanyaannya bisa diganti ya. Jadi atau you can also modify the reading passage-nya, mungkin kan kalau cerita bisa dimodifikasi gitu ya. Jadi itu. Oh iya, Mem, saya sebenarnya juga agak penasaran sih kalau dalam matematika kan ada yang namanya soal HOTS. Itu kalau bahasa Inggris juga ada nggak sih, Mem? Ya, jadi kan soal HOTS itu kan ya ke semua soal ya, not only mathematics, language, bahasa Inggris ya, tapi semuanya. Bahwa itu kan ada yang ya mungkin belum sampai situ ya, itu ya. Jadi kan ada yang kita nanti merefernya ke Bloom taksonomi. Itu ada yang namanya level kognitif ya. Jadi kalau soal yang hanya C1 saja, hanya mengingat saja yang gini mengingat ya, jadi kan nanti ada remembering ya, sampai yang aplikasi itu ya, analisis ya, dan mengaplikasikan teori itu kan mungkin sudah level yang paling tinggi ya. Misalkan kan kalau menguasai konsep kan jelaskan konsep apa yang dimaksud dengan language assessment. Nah, itu kan masih C1 C2 ya. Tetapi kalau mengaplikasikan carilah soal tes ya yang ada di sekolah, kemudian menganalisis apanya, itu sudah mengaplikasikan ya, jadi begitu. Dan itu nanti ada term khusus, misalkan untuk yang C5 itu termsnya apa? Sampai C5? Ya, ada ya sampai C1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah itu ya. Berarti tinggi juga. Dan ya? Itu namanya level kognitif ya, 5 atau 6 ya, oke. Karena ada yang Bloom's taxonomy ya, teorinya Bloom's taxonomy itu kan ada yang sudah diperbaharui. I see. Berarti itu Bloom taksonomi itu tidak hanya tetap di situ saja, tapi masih berkembang juga. Ya, ada yang terbaru, maksudnya kan kemarin dari yang dulu, kemudian ada yang paling baru begitu. Ya, itu nanti kita menggunakan itu refernya. Boleh kalau misalkan nanti Anda akan meneliti ya tentang level kognitif, level kognitif item test bahasa Inggris kelas 12. Is it complicated to research? Not really complicated. Allah, Bismillah, Insya Allah. So maybe we will
we almost reach in the end of the video, right? Maybe from Miss Dia punya harapan atau saran untuk para guru ke depannya, tidak hanya guru bahasa Inggris. Jadi secara general itu dalam mempersiapkan suatu tes yang baik itu gimana, atau mungkin harapan-harapan lainnya saja yang ingin disampaikan oleh Miss Dia. Kalau harapan saya ya berarti hanya ini saja, maksudnya lebih sempit lagi ya untuk calon guru ya, student teachers ya, apalagi nanti ketika Anda akan PLP ya. Jadi tadi mengingat kembali bahwa your job as teachers ya, not only teachings ya, but there will be also several others responsibilities ya. Tadi preparing lesson plans atau namanya perangkat pembelajarannya, terus kemudian baru mengajarnya. So many things to prepare, guys. Terus sampai ke penilaiannya. Lah penilaiannya itu ketika membuat penilaian ya diharapkan mengacu pada prinsip-prinsip pembuatan tes bahasa. Itu saja ya. Jadi kalau kita sudah mengacu pada suatu patokan ya, insya Allah nanti tesnya sudah tepat ya. Sebenarnya nanti ada lagi ketika kita membicarakan tentang alternative assessment. Berarti masih banyak things ya, to talk. mungkin lain waktu untuk alternative assessment itu, bahwa tidak hanya tes saja tetapi ada yang lainnya ya, yang non tes gitu. Nanti kalau banyak-banyak para calon gurunya langsung langsung. I'm so confused no. There are so many things to prepare. Jadi kita kalau mau menjadi seorang guru atau mungkin guru-guru saat ini itu pasti kan mengalami juga bahwa dalam mengobservasi atau mengajar suatu murid-murid di kelas gitu, itu kan pasti persiapannya banyak dan tidak hanya mengajar tapi kayak mungkin kalau kelas itu bosen kita juga harus mikirin ice breakingnya gimana gitu, terus cara kita komunikasi bagaimana, pendekatan juga ya Mem ke para murid-muridnya, dan mungkin melalui pendekatan itu kan para murid saat tes tidak terlalu tegang begitu, jadi merasa tenang dengan guru yang joyable begitu. Dan seterusnya kalau kita menjadi guru kan juga tidak hanya berhenti belajar di situ saja ya Mem. Jadi kita sebagai guru juga masih belajar dan belajar. So I think that's all guys for today's episode. Thank you so much Miss Dia. My pleasure. Sangat-sangat menginspirasi dan juga ilmu baru sebagai untuk calon guru gitu ya. Apalagi nanti buat kalian-kalian yang mau jadi guru boleh banget nih guys buat belajar langsung di IID, UMK, atau kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung datang aja ya Mem untuk ngobrol dengan para dosen di IID, UMK. Tidak usah takut guys, kita semua itu chill, we will learn together gitu. Jadi sebagai murid atau mahasiswa dan guru dosen juga kita harus chill. Kalau kita tertekan nanti semuanya juga ikut tertekan. Kalau kalian sebagai guru tertekan, nanti murid kalian juga tertekan. So I think that's all. Thank you everyone for watching this video until this minutes, and see you soon at the next podcast episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.